Kembali ke ayat 1 surat Al-Mursalat. Namun sebelumnya seperti biasa, yang mau ngopi silahkan ngopi, yang mau ngerokok silahkan ngerokok. Yang belum bikin kopi silahkan bikin kopi ya. Ngopi, rokok, ngorok. Ngopi, rokokan. Ngopi ngolah pikir, rokok roh sing pokok. Sapa wonge sing gelem ngolah pikire bakal weruh perkara-perkara sing pokok. Jadi tidak terombang-ambing dengan hal-hal yang tidak pokok. Monggo. Ayo yang mau ngopi-ngopi, rokokan-rokokan, yang mau gude-gude, yang mau ngeteh-ngeteh, silakan. Ya, monggo. Kalau yang kakinya, dengkulnya udah pada pegel, kesemutan, yang mau blonjor silahkan blonjor. Monggo blonjor seluku batok. Ya, monggo. Ya, blonjor. Yang pinggangnya pegel, kemeng, silahkan mundur-mundur. Cari sandaran yang kuat, jangan bersandar kepada sandaran yang tidak kuat. Nah, itu. Monggo, santai. Kalau yang matanya udah mulai ngantuk, nah namanya ngaji malam-malam begini, yang mau gayer, liar-liar, teklak-tekluk, nah monggo, boleh gayer, boleh liar-liar, boleh teklak-tekluk, ya boleh merem-merem dikit, matanya merem nggak apa-apa, yang penting hati dan pikirannya tetap melek. Alhamdulillah, monggo dilanjut. Aku ya tak ngopi. Alon-alon, waton kelakon, gremet-gremet, waton selamat. Ya, yang penting ya, selamat itu penting. Ya. Iya penting. Wong Islam ya artinya selamat. Ya. Iya. Fitnah itu. Monggo. Santai. Udah pada ngopi? Udah pada ngerokok? Udah, kalau pada ngopi, ngerokok silahkan. Yang enjoy aja, yang santai. Saya tak ngaji. Didengarkan boleh, nggak didengarkan juga boleh. Yang mendengarkan bagus, yang tidak mendengarkan juga bagus. Kalau kira-kira didengarkan nggak enak di kuping, kalau kupingnya mau disumpel pakai keset, sambil mainan HP dipersilahkan. Wong kuping-kupingnya dewe, monggo santai aja. Suratul Mursalati makiyatun khamsuna ayatan. Suratul Mursalat. Surat yang kita kaji malam hari ini adalah surat Al-Mursalat. Makiyatun, termasuk jenis surat makiyah. Khamsuna ayatan, jumlah ayatnya 50 ayat. Ayat pertama. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa. Wal mursalati, demi malaikat-malaikat.
Mursalat ini diartikan malaikat. Nah, berasal kata Rasul itu biasanya utusan ya, malaikat itu juga utusan demi malaikat-malaikat. Jadi demi malaikat-malaikat yang diutus. Mursalat itu yang diutus. Malaikat yang diutus. Urfan secara berturut-turut. Jadi kalau ayat dimulai dari wawu kemudian huruf akhir dari lafadz sesudahnya di kasroh isimnya, itu tandanya wawunya disebut wawu kosam. Kosam itu artinya sumpah. Jadi Allah menggunakan kata artinya Allah wah, penting. Kalau udah pakai sumpah itu penting. Orang bicara kok udah pakai sumpah, itu penting-pentingnya ucapan. Untuk membuktikan kepastiannya gitu. Untuk meyakinkan kebenarannya. Ya, bahwa ini enggak main-main. Ini enggak bohong. Ini benar-benar hati-hati ini, sumpah. Wal mursalati. Dan demi malaikat-malaikat yang diutus urfan secara berturut-turut. Jadi Allah menggunakan malaikat yang diutus berturut-turut itu dijadikan sumpah. Nah, yang dimaksud malaikat yang diutus berturut-turut itu di dalam kitab Jalalain diterangkan ayir riyahi mutatabi'atan ka urfil faros. Ya. Yang dimaksud malaikat yang diutus berturut-turut adalah ayir riyah, yakni angin. Jadi Allah itu mengutus angin. Angin mutatabiatan. Yang jalannya itu terus berturut-turut itu. Suut itu, angin itu. Suut itu. Kaurfil faros. Seperti bulu surai kuda. Kayak bulu kuda itu kan numpuk ya. Kayak nggak ada letnya gitu ya. Wush. Jadi angin tuh wush gitu ya. Dijadikan sumpah angin itu. Fal asifati asfan. Ayat keduanya fal asifati dan malaikat-malaikat yang terbang asfan dengan kencangnya. Ini malaikat yang bus terbangnya itu kencang banget. Apa maksudnya? Ai aryahis sadidah. Yaitu angin yang jalannya cepat banget. Bus. Nah, kayak ya. Jadi ini jenis-jenis angin gitu. Jadi jenis angin yang sepoi bus enak. Ada yang bus gitu Pak, kencang, buanter. Aryahi sadidah. Wan nasyirati nasra. Wan nasyirati dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya. Nasron dengan seluas-luasnya. Nah, jadi malaikat yang menebarkan rahmat Allah yang seluas-luasnya. Apa bentuknya? Aryahi tansurul mator. Aryah yaitu angin. Tansuru yang menyebarkan al-matori air hujan. Angin yang bawa air hujan. Itu, makanya hujan sering disebut hujan rahmat. Nah, itu bentuk-bentuk malaikat kalau menurut Al-Quran. Angin itu. Makanya malaikat itu enggak hitung. Malaikat itu enggak hitung. Ada malaikat yang bagian ngipasi gitu ya. Ben rumong sadem. Nah, terutama malaikat itu biasanya kalau ada majlis taklim ini seneng. Ngadem. Sayapnya adem-adem gitu. Orang liar-liar gitu ya. Liar-liar. Tapi ada yang malaikat itu gerakannya kenceng tuh, nimbulkan angin, bus, nabrak rumah ya rubuh. Tapi ada malaikat yang membawa hujan, membagi-bagikan hujan seluas-luasnya, menjadi rahmat.
menjadi rahmat. Nah, itu dijadikan sumpah juga. Fal fariqati farqon. Jadi dan juga demi ayat-ayat fal fariqati dan ayat-ayat fariqat itu yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Farqon dengan sejelas-jelasnya. Apa bentuknya? Ayatil Qur'ani. Yakni ayat-ayat Quran tafriqu bainal haqqi wal batil yang bisa dijadikan sarana untuk membedakan antara hak dan batil wal halali wal haram. Fal mulkiyati dzikra dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu atau peringatan. Bentuknya ayil malaikati tanzilu bil wahyi, yakni malaikat yang menurunkan wahyu ilal ambiyai kepada para nabi-nabi, awir rusuli atau kepada rasul-rasul. Yulkunal wahya yang menyampaikan wahyu ilal umami kepada umat. Nujron au nujron, untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Ailil ijar, yakni untuk menolak alasan-alasan. Wal indari minallahi ta'ala, dan peringatan-peringatan yang datangnya dari Allah. Nah, kita bahas dulu ya. Jadi intinya ini berita yang luar biasa. Beberapa jenis angin yang dijadikan sumpah ya. Angin yang berturut-turut. Kemudian angin yang kencang. Itu ya. Kemudian angin yang membagi-bagikan, menebarkan rahmat Tuhan ya, berupa air hujan. Itu. Ada tiga angin ini. Nah, itu bisa kita saksikan di alam ini kan. Jadi saksikan di alam ini. Kemarin kita udah bahas sebetulnya ya. Ini hanya sekilas. Nah, sebetulnya kalau kita melihat alam semesta ini kan harus menghubungi alam semesta ya. Terlalu besar. Ini alam semesta itu ditajalikan Allah kepada alam yang ada dalam diri kita. Di diri kita ini ada alam, Pak. Zaman alam apa di sini ada. Itu hebatnya Allah itu. Kalau kita suruh kan intinya suruh melihat angin kita ya. Memperhatikan angin lah. Kenapa Allah bersumpah dengan angin demi angin demi angin tuh. Bahkan 3 angin yang berhembus berturut-turut, ada angin yang sangat kencang. Ada angin yang menebarkan rahmat, gitu ya. Itu kalau di alam semesta ini kan kita ngubeng, kemana aja akan ketemu. Tapi kalau kita ngubungi alam semesta kan juga terlalu luas. Nah, makanya alam semesta ini ditajalikan Allah pada alam yang disebut jagat alit. Kalau alam semesta ini jagat gede, maka bisa ditajalikan melalui jagat alit ini. Kalau alam semesta itu makrokosmos, maka diri kita manusia ini adalah perwujudan daripada makrokosmos sehingga disebut mikrokosmos, jagat alit. Jadi kalau jangan bisa melihat angin di alam semesta, sama juga bisa melihat angin di dalam diri kita, yang gampang. Angin yang silir itu. Ini dari itu nih. Silir. Berturut-turut enggak? Berturut-turut atau tersendat-sendat? Oh, siapa yang menapas tersendat-sendat siapa? Hati-hati. Kalau udah begitu udah hati-hati dah. Ada, kalau ada yang gitu. Ya kan? Dan udah coba tersendat-sendat. Ya kan? Hati-hati kalau tersendat-sendat. Harus cepat-cepat dikasih air minum. Air minum kan. Nanti ya galau ya kan. Coba sama. Ngono kayak galau sih. Lah iya.
Nah, tapi kalau silir gini enak Pak silir. Ini nih air silir ya kan. Enak kalau angin silir. Ada di diri kita. Ada yang buandar kayak Pak. Ya kan? Buandar bus. Itu macam-macam itu kalau udah lagi bisa menimbulkan ledakan loh, angin yang kencang itu. Tabung meledak tuh saking kencangnya Pak. Hah? Daya tahannya tidak kuat, meledus, bus. Itu di diri kita juga ada. Coba balon sama kompos yang buan, buak meledak begitu. Sama-sama. Di diri kita ada. Nah, itu kalau yang gitu tanya Andri sama itulah, sama Berry lah yang udah biasa ngadu tuh. Ya, mana yang lebih keras anginnya, mana kerasnya mana? Ada yang bunyinya dung, karena nggak mau kalah, buang, kayak itu, banter itu. Ada itu, ada kan? Nah itu, ada angin berahmat, itu, seger. Ada angin yang menyenangkan, silir ada di diri kita tuh ada semua. Angin yang masuk ke dalam darah, itu menebarkan rahmat. Namanya oksigen dalam darah. Itu akan membawa kesegaran tubuh. Ada kan oksigen kan dalam darah? Itu dibutuhkan dalam kesehatan kita. Daya tahan tubuh, imunitas tubuh itu oksigen itu. Nah kalau sampai latihan Sahidiyah itu, nah, itu memproduksi oksigen dalam darah. Itu rahmat Pak, kita seger badan. Tapi ada angin yang muter ngono kayak Pak. Weng 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 weng. Enggak kemana-mana kita ya Pak. Weng 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 weng. Tapi kalau ada rumah ketabrak angin itu jebol enggak? Atap jebol, apa jebol. Di diri kita ada. Ya kan? Wong harus mulai weng weng ngono wis. Kudu gendang dikeroki barang ngono kae. Iya. Bilangnya masuk. Iya, itu yang pengalaman Andri. Cuman kok kadang-kadang rong dino pisan kerokan. Aku curiga juga ya kan. Untuk angin apa itu ya? 2 hari sekali kerokan, 2 hari sekali kerokan. Tukang foto. Iya kan? Rong dino pisan kok kerokane. Berarti kan seminggu ping 3 paling enggak kan? Kadang bar kerokan kerok aneh wae jelas ora istirahat. Loh, enggak nek rong dino pisan kan seminggu ping 3 ya kan? Berarti yang sehari istirahat gitu. Mosok kerokan imbuh. Oh, masuk angin ya. Ngono kae. Wono sing bauan termeneh membuat dada nyesek. Ada enggak? Ada. Angin duduk. Ya. Wah, angin duduk jebol. Bos angin duduk. Los ini. Ada angin itu ada. Ya itu hati-hati dengan angin itu. Ya, makanya hidup ini aslinya cuman suruh jaga angin. Waspadalah dengan urip omong kempas, kempis, kempas, kempis, kempas, kempis. Jangan cuman kempas kempis ya. Ya. Takutnya pas kempas nggak kempis gitu loh. Sampai mau kempas nggak kempis kira gimana? Atau kempis nggak kempas. Mau kempas itu angin masuk, kempis angin keluar. Sampai kempas nggak kempis kira gimana? Nah itu angin duduk itu. Bang langsung hilang. Atau kempis nggak kempas lagi. Muncul. Itu yang harus dijaga itu sebetulnya di ayat ini. Urip omong kempas, kempis, kempas, kempis.
nggak mau mengingat itu ya. Ini luar biasa loh ini. Zaman kok napasnya sampai terganggu itu luar biasa. Makanya kita hasilnya hidup ini cuman disuruh jaga napas. Kenapa? Ya nafas itulah sejatinya dirimu. Makanya nafas itu nafasa, ya. Isimnya nafsun, nafsan, nafsin, sering diartikan jiwa. Kullu nafsin, setiap diri. Za'iqatul maut. Jadi setiap diri, setiap jiwa, dia pasti merasakan Jadi yang merasakan mati itu apa? Diri, jiwa. Kalau jasadnya nggak merasakan mati, memang jasad itu aslinya benda mati. Yang bergerak itu jiwa. Yeah. Zaman kalau nggak ada jiwanya apa aja nyekli rokok? Ayo nggak bisa, apa mulai nyedot? Iya. Waktu nyedot itu nikmat nggak? Waktu nyedot rokok itu nikmat nggak? Terus melepas asap rokok itu nikmat nggak? Bisa nggak menceritakan nikmatnya kayak apa? Nggak bisa. Kenapa? Ada angin, sama nyedot nggak ada angin nggak bisa. Zaman kalau nggak ada napasnya juga nggak bisa nyedot. Ayo coba. Oh, ya salam coba dulu. Boleh ya kan? Coba. Nah, kenapa pakai ditiupkan? Kenapa gak dilek tuh itu asapnya? Mau dilek tuh. Oh, dilek. Wah, jangan metu irung bareng ini kan? Mau gak metu irung kenapa sih? Mau dilek tuh kayak makan. Nikmatnya di situ rokok itu. Keren. Coba yang nggak ngerokok kan, nggak ada keren-kerennya belas itu, nggak ada macam-macamnya belas. Ya kagak ada. Loh, laki-laki kok nggak keren itu? Ya kan? Kakean perhitungan itu. Harus buat apa iso nyebul barang itu gasnya kan ben iso nyebul rokok no. Enak Pak, coba Pak Sarjono cobain. Angin indah hidup ini, makanya kita suruh jaga napasnya ya, jangan sampai keluar masuknya napas itu nggak inget sama yang memberikan luar biasa napas ini Pak. Ya, napasnya sama beli orang 100 juta kasih nggak? Lu ngene duit karek 100.000 kok ngeluh itu loh. Uang di dompet udah tipis Pak kayak jeruk. Loh, karek 100. Loh, masih ngantongin uang 100.000 kok ngeluh itu loh. Napasmu itu dijual kan dapat 100 juta nggak dikasih katanya. Kalau pengen duit jual aja napasmu. Atau mata nih sebelah aja lah. 10 juta oleh berapa? Ya, kalau dijual tak anterin. Ya, kalau kamu cuma perlu duit 10 juta, nah ayo tak anterin. Lah. Dijual telesan, nggak usah di PPC, nggak usah dijemur dulu, nggak usah langsung dianterin basah-basah gitu aja. Boleh nggak 10? Nggak boleh. Dan bisa kedap-kedip, bisa ngelihat karena masih ada Lu ngono kok nggak bersyukur tuh, maunya apa? Maunya hidup tuh maunya apa? Nek matilah napasmu itu biar bahagia hidup itu. 100 juta nggak dikasih. Mata dibeli 10 juta nggak dikasih.
Baru nggak punya duit aja kok bingung ini loh. Masih punya napas. Jadi bersyukur itu kolo-kolo apa terus? Pret. Kalau ingat. Makanya bahas syukur itu. Nek ngerti syukur, bahas syukur kepleset. Dari malaikat lambemu gambleh. Paham ya? Iki lho napas luar biasa. Terus ya, nah dari napas yang tadi itu. Ini udah kita bahas kemarin soalnya ini udah kedowo-dowo dari bahas terus. Ya. Zaman kok gelem merhatiin napas no. Zaman akan kenal diri sampean. Jujur aja ya. Kenapa kita sholat suruh ingat Allah nggak bisa? Karena kita sama napas saja masih lupa. Kenapa sholat 5 menit paling lama? Disuruh ingat Allah, lupakan yang lain. Bisa? Bisa. Orang wani jawab toh. Nah, dibilang bisa, gua bohong banget. Dibilang nggak bisa kok goblok banget. Lu goblok gak? Sampai ngitung duit 1 juta, 2 juta, 1 jam, 2 jam ngitung duit itu loh. Dapat bisnisan 100 juta ngitung duit 1 jam loh. Lupa Allah gampang napa angel? Lah iya, masa sholat 5 menit ingat Allah lupakan yang lain kan nggak bisa. Goblok gak? Lah ya itu masalahnya. Makanya mau bilang bisa gua bohong, bilang nggak bisa kok ketok men goblok. Jadi itu mendingan ran jawab ya. Oh, jawab salah, orang jawab salah. Kalau saya jawab goblok. Nah, itu namanya konyol. Makanya saya sering bilang, Mbok kalau begitu itu sering-sering tertawa. Mentertawakan diri. Kenapa? Lucu. Loh, sampean kalau udah pintar mentertawakan diri sendiri, ndak perlu ngundang pelawak. Nggak perlu ngundang komedian. Kenapa? Ndelok awake dhewe wis lucu. Konyol wisan. Bahagia. Nah, sampai ndak sempat mentertawakan diri sendiri karena jenengan itu sibuk mentertawakan orang lain. Kaya awake dhewe gak konyol nang guyu wong. Nggih. Ah itu loh masalahnya dulu ya. Kenapa kita nggak bisa? Lu karo napasmu lali kok. Sama napasnya sendiri saja lu. Bagaimana mau ingat sama Tuhan? Terus yang mau diingat apanya? Ayo, Allah yang mau diingat apanya? Ada Tuhan namanya Allah. Yang mau diingat apanya? Namanya. Apa Tuhannya? Tuhan itu makom. Derajat tertinggi itu Tuhan. Pangkat tertinggi itu Tuhan kan. Kalau diistilahkan gitu. Nah. Ya kan? Yang diingat itu namanya, pangkatnya, apa pemilik nama? Apa? Seharusnya pemilik nama. Kok harusnya sih loh? Dia semestinya lah. Terus sudah. Enggak mungkin. Bagaimana kita bisa mengingat diri pemilik nama Allah itu sedangkan sampean aja lupa sama diri sendiri. Diri tadi mana? Diri tadi itu. Diri itu tadi apa bahasa ininya? Hah? Jiwa itu apa? Nafas. Bagaimana sampean bisa mengingat diri pemilik nama Allah itu sedangkan jenengan dewe lupa dengan
Thank